Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Tim Kartaji Warawiring Walatim Mati. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini alhamdulillah kami kembali explore ya teman-teman, karena sempat mungkin beberapa hari ini kita nggak explore ya. Itu dikarenakan apa? Karena saya mengemban misi yang cukup rahasia ya. Saya mengalami perjalanan 6 hari perjalanan ya. Setelah saya dan Mas Ganang Setioko ke arah timur, saya itu melanjutkan perjalanan kembali karena saya harus menemui ke 36 saudara saya ya. Jadi alhamdulillah dalam 6 hari saya menemui 6 saudara saya. Jadi setiap satu hari saya menemui 6 saudara saya selama 6 hari. Terus itu juga apa? Cukup ini juga Jung, ya Bang. Kok hampir sama itu 6 itu loh. Ya, saya 6 hari perjalanan. Menemui 6 saudara saya. 6 Ya. Dari 6 hari ke 6 saudara. 6. Ini apa? Agak unik juga. Kok kenapa hampir mirip dengan apa yang kami lihat di pesannya si Maharaja mengenai 66 itu pesannya Mas Gasep waktu di ujung timur sana ya teman-teman. Dan ternyata ya itu perjalanan yang sangat unik ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini saya sedang berada di tempatnya Ki Ageng Gondowangi ya. Ini pesariannya Ki Ageng Gondowangi. Kenapa saya kesini? Karena setelah melewati misi yang sangat panjang, tugas yang sangat panjang, dari mulai air Jaya Kawijayan ya, berarti 4 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu ini sampai di sini ternyata apa semua arti di balik itu semua ternyata ini akhir dari sebuah cerita ya. Ternyata banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya teman-teman. Mudah-mudahan kami bisa introspeksi diri atau mengambil pelajaran dari itu semua ya teman-teman. Baiklah, kami akan langsung ke dalam ya nanti untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas hadiripun Ki Ageng Gondowangi. Maksud dan tujuan saya menemui Ki Ageng ini, saya sudah menyelesaikan tugas saya Ki Ageng. Baiklah, sudah berapa orang yang engkau temui? Alhamdulillah dari
6 hari perjalanan ditemani oleh Raden Sekar Delima atau Syekh Sekar Delima, saya sudah menemui 36 saudara saya dari keturunan Raden Wijaya. Itulah memang yang harus engkau lakukan. Selanjutnya, apakah kemarin engkau ingat engkau bertemu siapa ketika engkau melakukan perjalanan ke timur? Oh iya, waktu sebelum itu saya memang ada perjalanan ke arah timur, yaitu perjalanan yang sangat rahasia dan sangat penting, yaitu dengan rombongan kami, tim kami. Itu memang kami menemui Sri Maharaja. Aku juga melihatmu di sana. Apakah engkau mengetahui akan makna yang tersirat di antara percakapan yang terlontar antara sahabatmu dengan Sri Maharaja? Kalau dari percakapannya itu berkaitan dengan tanggal 6 bulan 6 jam 6. Nah, saya juga memiliki unek-unek dalam hati, memiliki tanda tanya dalam hati. Apakah ini berkaitan dengan tugas kami ini, Eyang? Karena menyangkut dengan tugas kami juga dari 6 hari perjalanan kami, terus menemui 6, setiap hari itu 6 saudara kami, dan jumlahnya semuanya 36. Memang ke-36 itu memang adalah yang harus engkau tempuh. Akan tetapi 666 itu memiliki makna yang sangat dalam, di mana manusia di bumi ini sudah tuli, sudah buta, dan sudah tidak percaya apapun yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Simbol 66 itu adalah mengibaratkan sebuah binatang yang keluar dari bumi, ada sebuah makhluk yang turun dari langit yang membutakan manusia. Jikalau engkau kembali ke Al-Quran dan 6 ditambah 6 ditambah 6 itu juga mengartikan 18. Apakah engkau mengetahui ayat ke-18 dari surat yang pertama di Al-Quran? Apakah itu surat Al-Baqarah, Eyang? Ya, surat Al-Baqarah itu melambangkan hewan yang disebut sapi. Engkau tahu ayat ke-18 itu berbunyi apa? Kami kurang memahaminya, Eyang. Dari satu persatu ayat, akan tapi mungkin kalau Eyang melafalkan itu, mungkin kami ingat, Eyang. Sumumbuk menungun Fahum
sumum bukmun omyum fahum la yarji'un. Kira-kira tafsiran dari ayam itu, makna terkandung di situ itu apa ya? Manusia sekarang mereka seperti orang tuli, sebab mereka telah kehilangan fungsi pendengaran dengan baik, dengan tidak mengikuti kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan semesta alam. Mereka juga seperti orang yang bisu karena mereka tidak bisa mengucapkan hal-hal kebenaran. Mereka seperti orang buta karena tidak dapat melihat kebenaran itu. Engkau harus mengingatkan kembali kepada mereka yang tuli, yang buta dan yang bisu, sebelum mereka terjerembab ke dalam fitnah yang amat luar biasa di akhir zaman ini. Ya. Aku ingin mengetahui apakah obat atau penangkal yang berasal dari Raden Wijaya sudah engkau sebarluaskan. Alhamdulillah, untuk penawar semua itu sudah kami titip-titipkan kepada 36 saudara kami di seluruh Nusantara ini, dan juga teman-teman kami juga sudah banyak yang menggunakannya ya. Apakah engkau masih menyimpannya di rumah? Masih ya, masih. Teruslah engkau sebarkan itu agar manusia tidak tertutup matanya, tidak tertutup pendengarannya, dan tidak tertutup perkataannya untuk bertindak lebih baik lagi. Itu semua sudah kehendak dari Sang Maha Pencipta. Seperti engkau yang melangkahkan kakimu ke arah timur, di sana jugalah engkau diperlihatkan dengan terbukanya pintu langit. Benar sekali ya, waktu itu memang di langit Jawa bagian timur benar-benar sangat mengerikan, terjadinya terbukanya gerbang goib. Dan alhamdulillah kami satu tim bisa mencegahnya, walau itu tidak semua tertutup, akan tetapi kami semoga saja bisa mengantisipasinya dengan 3 kayu pemberian Sri Maharaja. Ya, saya memang di situ. Akan tetapi saya tidak berani menampakkan diri saya, karena di situ sudah ada Sri Maharaja. Kami juga, saya sendiri pribadi merasakan kehadiran panjenengan, Ki Ageng. Banyak sekali manusia yang menyalahartikan
bahwasanya 666 itu adalah simbol dari setan. Padahal itu adalah simbol dari manusia yang sudah tertutup semuanya. Pendengarannya, matanya, bahkan perkataan-perkataannya. Sehingga banyak fitnah yang bertebaran. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata. Dan jikalau hewan itu keluar, itu hanyalah pertanda bahwasannya sudah banyak sekali manusia yang buta tuli dan bisu. Itu hanyalah sebuah tanda saja. Iya. Apakah mendapatkan ilmu dari pertemuan itu? Kalau dari pertemuan Sri Maharaja banyak sekali pelajaran bagi kami, ya. Salah satunya kami juga suruh membaca surat Al-Ikhlas, yang artinya kita harus selalu mengingat akan keesaan Sang Pencipta. Ya memang. Karena begitu banyaknya manusia yang buta tuli dan bisu, sehingga harus diingatkan bahwasanya tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat, dan tidak ada sesembahan kecuali Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah adanya dunia ini. Mungkin ini juga kehendak dari Sang Maha Pencipta. Engkau harus banyak-banyak bersyukur, karena engkau telah dikelilingi orang-orang baik yang selalu mengingatkanmu agar engkau juga tidak tuli, tidak bisu, dan tidak pula buta. Dan yang harus engkau lakukan saat ini adalah memberitahu kepada semua manusia juga agar tidak tuli dan tidak bisu dan tidak buta. Kembalilah kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Injih yang insya Allah, walau satu kalimat, karena itu makna kebaikan akan saya sampaikan dan akan saya sebarluaskan. Mungkin sekarang lebih sedikit yang akan mempercayaimu, karena kebenaran di akhir zaman itu pasti akan dibolak-balikkan. Kebenaran seolah-olah itu adalah ketidakbenaran, dan ketidakbenaran seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Iya. Memang seperti itu adanya ya di dunia ini sekarang. Karena ya kalau memang seperti itu, menurut hati saya pribadi, bagi yang mempercayainya monggo, bagi yang tidak itu haknya. Karena kami tidak memaksakan bagi yang untuk percaya atau tidak percaya. Dan lagian seperti ini ya, karena misi kami itu menyebarkan kebaikan.
memang cobaan dan rintangan dikala engkau mempunyai niat saja sudah terbesit di dalam hati untuk mengurungkannya, apalagi jikalau engkau sudah melangkah. Itu banyak sekali sandungan dan rintangan. Engkau harus berpegang teguh akan janji-janji yang telah Allah berikan kepada kita makhluknya. Insya Allah. Jangan sampai engkau beserta teman-temanmu yang selalu berjalan di atas kebaikan terpengaruh dengan omongan-omongan orang atau cacian-cacian dari manusia-manusia, agar engkau menghentikan langkahmu itu. Dia, Ayah. Kami akan terus melakukan ini, Ayah. Dan sebenarnya makhluk yang keluar dari bumi itu adalah makhluk yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan oleh kasat mata. Dia seperti berbentuk angin yang menjerumuskan manusia melalui berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak baik. Maka dari itu, untuk menghindari semuanya, engkau juga harus menasihati siapa saja yang datang kepadamu agar kembali kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Ayah. Terbukanya gerbang itu, ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baiknya apa itu, Ayah? Kabar baiknya, engkau dapat memperluas kebaikanmu. Kabar buruknya, yang tidak mempercayaimu akan termakan oleh fitnahan, karena mereka telah tergerus oleh kepercayaan, sehingga dia tuli, buta, dan bisu. Dia tidak bisa mengatakan hal-hal baik. Bahkan mereka yang sudah terkena oleh makhluk itu akan mengatakan hal-hal jelek dan akan tertutup pendengarannya dari hal-hal baik, dan akan tertutup matanya dari hal-hal yang kebaikan juga. Ayah. Kami akan selalu berpegang teguh, Ayah, yaitu dengan tidak melenceng dari koridor yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, Ayah. Memang di angka tersebut sudah ratusan tahun. Angka tersebut sudah dijelaskan dan dipelencengkan, sehingga seolah-olah angka tersebut adalah angka kemunculan dari Sang Maha Penyelamat. Itulah tanda-tandanya. Kembalilah kepada ajaran
yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah kepada wahyu Tuhan, wahyu Allah, dan berpegang teguhlah di atas kebenaran, dan selalu ajaklah manusia ke jalan kebenaran agar mereka juga tidak terjerumus dan tidak tuli, tidak buta. Itulah makna yang tersirat. Maka dari itu Sri Maharaja mengatakan bahwasannya harus mengingat al-ikhlas itu yang mengesahkan Allah. Jadi, benar sekali. Sampai detik ini atau sampai saat ini engkau sudah paham semuanya. Ada satu hal pertanyaan kamu ini, Eyang. Ketika penawar itu habis, apakah saya bisa memintanya kembali kepada tabib kepercayaan dari Eyang Prabu Radenwijaya? Tentu saja bisa. Alhamdulillah. Bisa. Jikalau memang itu demi kepentingan umat, itu sangatlah bisa. Alhamdulillah. Karena masih banyak saudara-saudara kami yang belum mendapatkannya. Kami khawatir kehabisan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Janganlah ragu. Engkau melangkah. Walaupun engkau melangkah di atas bara api yang menurut kebanyakan orang melihatnya seperti itu, itulah penglihatan orang yang buta. Sebenarnya engkau sedang melangkah di jalan yang mulus-mulus saja. Dan jikalau orang yang buta itu melihat suatu kenikmatan, itu hanyalah kenikmatan yang palsu. Seperti halnya jikalau orang itu melihat seseorang sengsara, itu adalah kenikmatan baginya. Iya, sebenarnya saya tidak akan membicarakan hal itu, akan tetapi Eyang seolah-olah tahu perjalanan saya, Eyang. Ternyata dalam menuju kebaikan sangatlah tidak mudah, Eyang. Banyak sekali orang-orang yang membenci kami. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Bahkan ketika engkau dilahirkan, engkau penuh dengan cerita dari ibumu, dan engkau penuh dengan darah di sekutu tubuhmu. Inilah dunia yang mungkin penuh dengan kepalsuan. Jika engkau tidak memegang teguh apa yang diajarkan oleh Tuhanmu, engkau akan masuk ke dalam
lembah jurang yang teramat dalam, yaitu jurang kenistaan. Berjalannya waktu, mungkin dulu tangisanmu sama dengan tangisan yang sekarang. Dulu waktu masih tidak mengetahui apa-apa, seseorang sebenarnya bayi itu mengetahui segalanya akan dunia ini, sehingga dia menangisi. Sebaiknya ketika engkau telah berpulang dan seseorang di sekitarmu yang telah menangisimu itu, engkau tertawa bahagia di alam sana. Amin. Karena ketika engkau menangisi dunia ini, orang-orang di sekitarmu yang melihat engkau lahir sangat bahagia. Dan semoga saja setelah engkau meninggalkan dunia ini, orang-orang di sekitarmu yang menangisimu itu tidak mengetahui bahwasanya engkau tertawa bahagia karena sudah menjalankan tugas dunia ini dengan baik. Begitulah memang perjalanan hidup manusia di alam semesta ini. Engkau mungkin begitu berat ditugasi amanah ini, akan tetapi tetaplah engkau dengan keyakinanmu bahwasanya engkau tidak berada di jalan yang salah. Subhanallah. Engkau sebagai manusia yang tidak tuli, tidak buta, engkau harusnya mengajak semua manusia yang di hatinya penuh dengan kewaswasan, kecurigaan tentang dunia ini dan tentang Tuhan. Begitulah yang harus engkau emban. Akan tetapi engkau harus yakin engkau tidak sendirian di dalam kebaikan ini. Begitu banyak makhluk juga yang ingin kebaikan ini itu terwujud. Dan peperangan antara kebaikan dan kejahatan tidak berakhir. Begitu saja sampai hari kiamat nanti. Itulah akhir dari segalanya. Bukankah engkau sudah mengetahui hal ini, wahai Raden Sekartaji? Iya, yang memang seperti itu yang diterangkan dalam kitab Al-Quran. Terima kasih, engkau telah mendoakanku dengan baik, dan engkau telah mendoakan leluhur-leluhurmu dengan baik juga. Jikalau tidak bersama dengan orang-orang yang baik, engkau tidak akan mampu melakukan perjalanan ini. Maka dari itu, carilah orang-orang yang baik juga di sekitarmu.
Saya pamit, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Bagaimana, Mas? Ya, banyak sekali wejangan yang disampaikan oleh Ki Ageng Gondowangi atau Syekh Gondowangi. Nanti ditonton saja ya. Berarti seperti itu ya teman-teman. Apa? Ternyata apa? Kita harus lebih bisa melihat apa itu kebenaran, dan kita harus bisa mengatakan bahwa itu kebenaran, dan kita harus bisa mendengar bahwa itu kebenaran. Seperti itu ya, kurang lebihnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelumnya Mbak, saya mau tanya apa tadi menyinggung tentang yang apa 66 itu 666 Yang 666 sebenarnya kan bukan angka setan, bukan angka iblis gitu. Tapi dari 6 dan 6 tambah 6 itu jumlahnya 18 gitu. Dari 18 itu ada ayat 18 surat Al-Baqarah, bahwa dimana orang itu mengalami buta, tuli, dan bisu. Jadi bacaan ayatnya kalau nggak salah itu sumum bukmun ngumyum fahum layar jion. Itu nanti kita coba bukan lagi, kita kaji lagi kita. Oh, sampai entah cokan api-api Iya, apa loh. seperti itu ya teman. Nah, yuk kita pulang.